hingga hayat di kandung badan kita. Karena kemuliaan manusia di hadapan Allah bukan pada pangkat dan jabatannya, tidak pada harta kekayaannya, tidak pada bentuk rupawannya, tetapi kemuliaan manusia di sisi Allah adalah kemuliaan akan iman dan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita jadikan iman dan takwa itu sebagai pakaian dalam kehidupan kita, sekaligus sebagai bekal terbaik yang kita persiapkan untuk kembali pulang nanti menghadap Allah yang Maha Kuasa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah wahai kaum muslimin, sebaik-baik bekal adalah bekal iman dan takwa. Semoga kita yang hadir dalam masjid yang mulia ini, yang sedang tengah menunaikan kewajiban salat Jumat pada hari ini, adalah termasuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang selalu meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Khutbah kita pada siang ini kita landaskan dalam Al-Quran surat Yasin pada ayat yang ke-78 dan 79, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menjelaskan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Datanglah seorang laki-laki menghadap Nabi membawa setumpuk tulang yang laku kepadanya. Di hadapan Nabi, laki-laki itu mematahkan tulang-tulang itu sehingga hancurlah tulang itu berkeping-keping. Lalu dia berkata kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, laki-laki itu berkata, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya Muhammad, siapa yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur lebur ini? Ketika laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab pertanyaan laki-laki itu. Beliau terdiam sejenak, beliau terdiam sesaat, maka turunlah ayat sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan laki-laki yang bertanya itu. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah ya Muhammad pada laki-laki yang bertanya itu bahwa yang menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur lebur itu adalah Allah yang menciptakan dia pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Karena dia Allah Maha mengetahui tentang makhluk yang dia ciptakan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka berdasarkan firman Allah ini yang terdapat dalam Al-Quran surat Yasin pada ayat yang ke-78 dan 79 ini menjelaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga orang-orang yang tidak percaya akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ada juga manusia-manusia yang tidak percaya bahwa akan ada hidup yang abadi setelah kehidupan hari ini, bahwa setelah kematian ini ada kehidupan yang berkepanjangan. Tapi ada juga sebahagian di antara manusia yang masih tidak mau percaya, yang masih mengingkari akan hal ini. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas keraguan-keraguan itu, sebagai penegasan atas pertanyaan itu. Maka sebahagian ahli tafsir menyebutkan laki-laki yang bertanya itu bernama As bin Wa'il, dan sebagian lagi mengatakan Ubay bin Khalaf. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka berdasarkan dalil ini, berdasarkan ayat ini, Allah ingin hendak mengatakan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya
adalah sekedar kehidupan hari ini. Kehidupan itu tidak hanya sebatas dunia saja. Ternyata kehidupan di dunia ini adalah sebahagian dari kehidupan kita yang telah kita lewati dan sebentar lagi akan segera kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Banyak ayat-ayat Al-Quran memberikan informasi kepada kita. Banyak dari hadis-hadis Rasul yang menjelaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Padahal kehidupan yang kekal dan abadi adalah kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu, kata Allah, lebih baik daripada kehidupan duniamu hari ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan kita tertipu dengan glamornya kehidupan yang sesaat ini. Jangan kita terkecoh dengan kehidupan yang hanya sebentar dan sementara ini. Padahal kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah permainan-permainan belaka. Andaikan kamu hari ini mendapatkan profesi menjadi seorang permainan, maka sesungguhnya itu adalah bahagian dari permainan-permainan belaka, kata Allah. Apapun yang kita ampu hari ini, apapun yang kita jabatan hari ini, apapun yang kita miliki hari ini, semua itu, kata Allah, adalah permainan-permainan belaka. Dan kita hari ini sedang memainkan peran kita masing-masing. Ada yang berperan sebagai seorang pedagang. Setiap hari dia bekerja di pasar berdagang, pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Dilakoni permainan itu sebagai seorang pedagang. Dan ada sebahagian di antara kita yang menjadi seorang hakim. Maka sesungguhnya hakim itu pun adalah permainan-permainan, kata Allah. Ada sebahagian kita yang menjabat sebagai seorang jaksa. Maka sesungguhnya jaksa itu pun adalah bahagian dari permainan-permainan belaka. Ada yang berprofesi sebagai seorang dosen. Dosen itu pun hanyalah permainan-permainan belaka. Ada yang berprofesi sebagai tentara, polisi, pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Bahkan semua itu, kata Allah, hanyalah permainan-permainan belaka. Itu termasuk ke dalam kelompok wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu, kata Allah, melainkan hanyalah permainan-permainan belaka. Andaikan kamu akan menggenggam dunia itu, maka kamu akan merasakan seperti menggenggam sebuah asap yang tidak berwujud bentuknya. Maka oleh kerana itu Allah ingatkan kepada kita, janganlah kamu tertipu dengan permainan-permainan itu. Semua permainan-permainan itu akan engkau tinggalkan. Semuanya akan segera berakhir. Tidak akan lama kamu bertahan dengan permainan-permainan itu. Seberapa lama kita akan mempermainkan permainan-permainan itu, maka ketika peluit panjang telah dimulaikan, telah dibunyikan oleh wasit, maka berhentilah permainan itu pada akhirnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita semuanya, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina. Rata-rata umur umatku di dunia ini hanyalah sekitar antara 60 hingga 70, dan hanya sedikit yang dilebihkan daripada itu. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika selesai tugas kita di dunia ini, apakah selesai dan berakhir kehidupan? Maka berdasarkan firman Allah surat Yasin yang ayat ke-78 dan 79 ini menegaskan kepada kita semuanya, ternyata belum selesai kehidupan kita. Ternyata kehidupan dunia hanyalah bahagian dari perjalanan panjang kehidupan yang akan kita tempuh berikutnya.
Maka oleh karena itu, sehabis tugas kita di dunia ini, kita akan masuk ke alam berikutnya yang disebut dengan alam barzakh, alam yang terletak antara dunia dan akhirat. Dia belum lagi ada surga, belum lagi ada neraka, tapi di alam barzakh itu semua orang yang telah berakhir tugasnya di dunia, mereka akan dikumpulkan dan akan ditempatkan di alam barzakh itu. Lalu apakah kondisi alam barzakh itu akan baik-baik saja? Dan ternyata ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ternyata alam barzakh itu adalah pos pemeriksaan pertama yang harus dilewati oleh semua manusia ketika mereka telah menyelesaikan tugas di dunia ini. Kalaulah pos pemeriksaan itu selamat mereka lalui, maka insya-Allah mudah-mudahan mereka pun akan selamat ketika melewati pos-pos berikutnya. Namun malang beribu kali malang ketika pos alam barzakh itu dilewati tidak selamat di alam barzakh itu, maka besar kemungkinan dia juga tidak akan selamat ketika menempuh pos-pos pemeriksaan berikutnya. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita diajarkan satu doa oleh baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itu mengajarkan kepada kita semuanya agar kita diberikan keselamatan oleh Allah ketika berada dalam pemeriksaan pos pertama itu yang disebut dengan alam barzakh itu. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masihid dajjal. Inilah doa yang diajarkan oleh baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu mengamalkan doa-doa ini. Allahumma inna a'udzubika min adzab jahannam. Oh Tuhan, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kerasnya azab neraka Jahannam, dari kerasnya azabnya kubur, dan dari fitnah hidup dan fitnah mati dan fitnah dajjal. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka menurut keimanan dan keyakinan kita berdasarkan firman Allah ini, ternyata kehidupan ini tidak selesai dengan kehidupan kita hari ini. Oleh karena itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Beramallah kalian untuk dunia kalian seolah-olah kalian akan hidup selama-lamanya. Tapi ingat, suatu hari engkau akan pergi meninggalkan dunia itu. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah kamu sesuka hatimu ya Muhammad, kata Jibril. Ketika Jibril datang kepada baginda Rasul kita Muhammad, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi ingat suatu saat kamu pasti akan jadi mayat. Suatu hari kamu akan mati dan suatu hari engkau akan meninggalkan dunia itu. Maka ternyata ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ternyata kehidupan dunia ini tidaklah kehidupan yang kekal dan abadi, dan perjalanan panjang masih akan kita lanjutkan. Pos pemeriksaan pertama yang mesti dilewati oleh semua manusia yang pernah hidup di alam semesta ini adalah barzakh, adalah kubur sebagai tempat pemeriksaan pertama. Oleh karena itu, kita amalkan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul itu. Semoga senantiasa kita yang hadir, yang tengah sedang menunaikan salat Jumat di masjid yang agung dan mulia ini, insyaallah kelak dijadikan pos pemeriksaan pertama kita itu menjadi taman dari taman-taman surga. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Karena ada kubur itu menjadi taman dari taman-taman surga, dan juga ada kubur itu menjadi lubang dari lubang-lubang api neraka. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya ayat ini memberikan peringatan untuk kita semua agar kita mempersiapkan diri kita semuanya. Jangan terlena dengan kehidupan yang hanya sementara ini.
Jangan terbuai dengan kehidupan yang hanya sementara ini. Ingatlah ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat, boleh jadi Jumat yang kita tunaikan hari ini adalah Jumat terakhir untuk kita, sedangkan kita tidak akan pernah salat Jumat lusa atau besoknya. Semoga khutbah ini bermanfaat. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بعلمنا وزينا بالحلمنا وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
سمع الله لمن حمده